Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 9? Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-8 untuk mata pelajaran PKN ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ke-8 ini kita masih membahas di bab yang sama, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 20 MPRS 1966 yang menerima baik memorandum DPR tanggal 9 Juni 1966 yang menyatakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafah negara merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental berisi 1. Tujuan negara, 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, 3. Bentuk negara dan jenis kedaulatan, yang keempat dasar negara. Yang selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Yang kedua, memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Yang keempat, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya, arti pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis disebut juga dengan Undang-Undang Dasar, hukum tidak tertulis disebut dengan norma, dan Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dalam pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami. Cukup sekian. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.